dengan 13 masjid. Waktu itu kita merespon ketidakresponan kita terhadap sebuah gerakan yang dikenal dengan Al-Harakatul Irtidad, gerakan kristenisasi sangat berat. Kami di Tangerang itu ada 440 perumahan. Ya, saya pindah dari Petamburan, saya anak Petamburan Gang 1, Habib Rizik Gang 3. Jadi kita memang teman kecil. 440 perumahan itu bukan 440 rumah ya Pak ya, 440 perumahan. Fasos-fasumnya itu hanya untuk gereja, karena Menteri Perumahan Rakyatnya Pak Kosmas Batubara. Saya pikir ini fakta ya, saya bicara fakta, saya tidak sedang memperjelekan orang. Ini pengalaman langsung. Akhirnya terbentuklah yang namanya FDKM pada tanggal 18 Oktober tahun 2003. 19 tahun yang lalu kita akhirnya hanya bisa sanggup mengorganisasikan secara tim penggerak 78 masjid. Sampai sekarang masih ada dan memang tidak mudah. Ya. Sekali lagi buat bapak-bapak, posisi saya apa di sana? Posisi saya yang pertama adalah ketua Majelis Syura untuk jaringan 2.800 masjid. Sebenarnya saya malu ilmu saya, umur itu kan tahun 19 tahun yang lalu, ya saya masih lebih muda dari sekarang. Ya, walaupun sekarang masih banyak saya lihat yang lebih tua dari saya. Nah tentu hari ini apa yang ingin saya sampaikan? Pertama buat bapak-bapak dan buat siapapun yang menyimak, karena kita ditayangkan secara online, secara live streaming. Tentu perbincangan kita yang paling penting kita bangun adalah bahwa kita umat Islam di negeri ini umat mayoritas. Tapi harus tahu bahwa perkembangan masjid jauh dengan perkembangan gereja. Gereja per tahun itu pertumbuhannya 466% per tahun. Kalau masjid, alhamdulillah 64% per tahun. Jadi kita harus menghitung bahwa kondisi kita tidak cukup aman dalam konteks fastabiqul khairat kalau di internal ya. Kalau dengan eksternal tentu babnya babul jihad, kita nggak bahas itu hari ini. Jadi ingin saya katakan buat bapak-bapak, ada ayat yang berbunyi gini, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kau lihat seolah-olah mereka bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Saya yakin Pak Ustadz itu ayat bukan buat kita ya Ustadz ya, buat orang kafir, tapi terjadinya pada kita. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak-bapak memahami bahwa hari ini saya hadir sebagai bagian daripada FSAM, karena saya adalah juga orang yang mengurus. Saya beberapa periode ketua Majelis Syura terus. Saya bilang kok saya terus sih? Ya udah, saya ini nggak bisa, saya nggak ahli agama, saya bukan apalah, tapi paling tidak hari ini saya bisa menangkap suasana. Sudah saya datangi selama kurang lebih 2 hari. Pengurus masjid itu syaratnya cuma 2 orang yang memang hobi ke masjid secara positif, maksudnya rajin sholat. Jangan pengurus masjid karena orang kaya. Maaf ya, saya nggak nyindir siapa-siapa, sering terjadi. Ketua masjidnya orang kaya, tapi nggak pernah ke masjid karena sumbangannya banyak, dia orang masjid malah baca ke orang di masjid. Nah, itu ada di sini, bukan di sini di Banten. Ya, saya mau bicara begini untuk mengingat, nggak ada cerita pengurus masjid kalau tidak rajin ke masjid. Ini mohon maaf ini punten. Yang kedua, pengurus masjid syaratnya orang yang hanya takut pada Allah, cukup. Nggak pakai syarat lain. Nggak ada yang takut dengan gugus COVID, nggak ada yang takut dengan Pak Camat, nggak boleh takut. Ya, saya terangkan jaringan masjid yang saya bina di seluruh, katakanlah yang terjangkau dengan tangan saya dan tulisan saya. Kita datangin, dipanggil camat, kita tanya ini arahan, peraturan atau apa? Oh ini himbauan. Kalau himbauan tidak ada delik hukum, tidak ada sanksi. Ya sudah, berarti kalau kita nggak pakai kita salah kita. Maaf ya, saya ingin ajak bahwa kita tuh jangan terlalu jadi maaf ya, gimana bahasa namanya? Terlalu penakut. Nggak boleh, pengurus masjid takutnya hanya pada Allah. Saya harus sampaikan kalimat ini karena menurut temuan saya selama 2 tahun tidak ada satupun klaster masjid di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia,
Sebelum diteruskan silakan cium tangan. Kalau ada yang tahu, selama musim COVID masjid mana yang ada jadi klaster? Nah, ada orang Allah udah janji kok. Seperti apa tsunami Aceh? Ya, berapa ratus masjid-masjid yang berdiri tegak. Nah, saya tidak ingin pembahasan jadi terlalu serius. Saya ingin ajak, ayo bapak-bapak, para pengurus masjid. Jadi udah bagus tuh pilih formatur. Apalagi tadi Ustaz kita mengganjilkan lebih bagus lagi. Kita harus hilangkan, tidak boleh pengurus masjid pikirannya harus saya, karena saya namakan pesantren, karena saya hafal Quran 34 juz. Wah, yang ketawa paham, yang kurang ketawa lagi mikir. Ya, saya nggak perlu mengurai ya Pak ya, mudah-mudahan dipahami. Ada juga versi kedua 40 juz. Ya, memang yang repot yang mengarahkan itu, yang melarang-larang kita taraweh. Ya, taraweh gini, agamanya bukan Islam, ngatur-ngatur kita. Ya, saya nggak sebut nama loh, nggak pasal jadi ya. Nama, jadi cuma yang ngerti aja orang mengerti. Sekarang karena tadi ada keinginan berdialog, tapi saya agak dilema. Materi saya ini pertama sebetulnya butuh waktu yang cukup, tapi nggak apa-apa lah, kita buat pengantar singkat saja. Saya ingin kita semua pada detik ini hati kita seperti Muhajirin dan Ansor. Taklif kebatinan kita, walaupun kita baru bertemu sekian detik seperti Bapak nih Pak. Asli Pak, saya lihatin Bapak takut Pak. Bapak ngeliatnya gitu. Tapi saya tahu Bapak saya sama saya. Itu pasti karena saya basic saya ilmu pendidikan. Saya dari tadi kan coba lihat ya. Paling tidak pada hari ini yuk Bapak-bapak, kita jangan sampai terjadi pengurus ngurusin pengurus. Para pengurus harus mengurusi urusan. Tadi Pak Apip dengan sportif mengatakan periode sebelum ini banyak hal yang belum terlaksana. Kita tidak akan komplain. Berarti periode yang akan datang, rencanakan yang akan dikerjakan, kerjakan yang direncanakan. Di situ kita baru nanti bisa melakukan akselerasi bahwa masjid memang tempat orang itu datang ke masjid ini enak ya, lagi duduk capean ada yang ngasih minum. Mas sudah makan belum Kang? Sudah makan? Oh, kasih makan. Ini kadang-kadang makan banyak yang berebut orang-orang yang layak makan. Kadang-kadang saya bilang, biarkanlah dia yang pada ngambil. Orang-orang yang di rumahnya makanannya banyak masih ngambil. Oke, saya takut terlalu panjang. Saya akan mulai. Stressing saya sebetulnya dua. Ada banyak, tapi dua yang saya pikir penting. Tapi kalau nanti agak nyindir-nyindir dikit, nggak usah ada yang baper ya. Yang pertama adalah dinamisasi manajemen pengelolaan masjid. Nanti saya akan tunjukkan di sini ada masalah apa dengan masjid ini. Yang kedua, revitalisasi remaja masjid. Mungkin banyak, tapi mungkin dua ini kita hitung untuk kita nanti dialog. Di samping kita juga berkabar kepada pihak secara lebih luas. Kita coba lihat. Masjid dan dinamika umat. Sibuk memakmurkan masjid, bangun, bikin menara, bikin tempat parkir, bikin apa. Tapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Adalah seorang bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ketika dia dilantik jadi bupati, dia membagikan buku yang berjudul Makmur Bersama Masjid. Jadi ketika dia sebagai bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat, itu seluruh yang hadir itu dapat buku. Judul bukunya Makmur Bersama Masjid. Bisakah Bapak Ibu membayangkan? Ada satu masjid yang menyiapkan tempat merbot yang representatif. Tapi saya punya cerita mungkin ya, mana Bapak kita. Kemarin saya cerita, ada masjid merbotnya dikasih gaji, dikasih honor cuma 70.000 sebulan. Ya bukan di sini Pak, bukan di sini, di tempat lain. Ini kan unik. Kalau bisa itu juga boleh jadi semacam bagaimana merbot kadang-kadang lebih berkuasa daripada ketua masjid. Oh, kadang-kadang lebih galak, lebih emosional. Ada yang lucu lagi Pak, merbot pulang kampung, seluruh kunci dibawa sama dia. Ini terus terang saya mudah-mudahan saya bisa banyak cerita karena saya pun kalau lagi majelis saya pimpin saya suka marah-marahin pengurus masjid. Marah gaya saya, gaya Betawi. Kalau orang Betawi kan Pak, cetak-cetak padahal sebenarnya I love you full Pak.
Ini kalau ngomongnya kasar ya enggak. Saya juga di sini lagi agak grogi nih saya karena bapak-bapak ini saya makom keagamaannya banyak yang nyata saya. Jadi peringatannya sibuk memakmurkan masjid tapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Berapa banyak di sekitar masjid kita anak-anak yang usianya sudah 26 tahun, 28 tahun, muslimah tapi dia belum punya suami. Itu tanggung jawab kita juga loh. Jangan nanti dia daripada mendingan akhirnya nikahnya dengan beda agama. Daripada saya nggak dapet jodoh, saya wah ini aja lah. Hati-hati, kita juga jangan pernah itu operasi kelompok luar itu. Baik. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu memfungsikan masjid? Saya tidak akan lama-lama akan saya scrolling karena ini bahan cukup banyak. Masjid tempat beribadah, masjid tempat memantapkan akidah. Kita tidak bisa membiarkan ketika dukun menjadi penentu kebijakan negara. Ngeri Pak. Pusat aktivitas keumatan. Ya, saya cerita nih pengalaman karena lingkar Tangerang Raya itu banyak masjid yang menarik. Ada di Bintaro itu masjid punya uang kas 4,9 M. Itu uangnya diolah betul, dibuat semacam sistem kerja, kemudian akhirnya dibuatlah divisi-divisi dan itu sistem auditnya, sistem accountingnya bagus. Ada masjid yang punya 20 gerobak sari tebu. Terdengarnya encer, tetapi itu sari tebu lingkaran minuman air penyegar di Jakarta itu kan sebotol atau segelas 5.000, 6.000 rupiah itu cek gitu kan. 10.000 pun biasa kalau di Jakarta tuh minuman-minuman di pinggir jalan itu. Sebuah masjid mempunyai 20 gerobak sari tebu. Dia hanya mewajibkan si pedagang menyetor 200.000, padahal pendapatan dia, pemasukan dia secara omset bisa masuk 600 sampai 800.000. Jadi masjid hanya mematok 200.000. Berarti masjid punya pemasukan 4 juta setiap hari. Sebulan dengan hitungan 130 hari berarti 120 juta. Dengan itu dia bisa memberikan pembiayaan primer cost untuk pesantren yang dimiliki masjid. Maksud saya nih, kita nih kan kalau saya lihat kita kumpulan masjid banyak, tadi saldonya cuma 20 atau sekian puluh juta, itu udah nggak bisa diterima ya. Ada persoalan di situ ya. Masa kumpulan para pengurus masjid saldonya cuma 29 juta, ada persoalan di mana? Saya tidak sedang kritik, cuman mau contoh-contoh di berbagai tempat. Ada lagi masjid di sektor 1 itu tiap Jumat itu adalah berobat gratis. Tapi macam-macam, buat ada spesialis mata, ada spesialis kulit. Jadi dokter berjalan dari pagi sampai menjelang asar. Jadi orang masyarakat yang berobat itu dari itu terus berjalan sampai hari. Maksud saya cerita-cerita ini paling tidak kita punya catatan. Misalnya kalau kita berkunjung ke Jogja, kita akan jumpa dengan Jogokarya. Kalau kita ke Sragen, kita berjumpa dengan Masjid Al-Falah. Kira-kira ya, masjid-masjid kita mau ngambil bagian sebelah mananya. Pusat kekuasaan dan strategi pengembangan Islam ini harus jadi perhatian kita. Saya sepakat dengan Bapak. Nggak ada voting-votingan Pak, bener Pak. Kalau ini bisa kita lakukan dalam spektrum yang lebih luas, keren. Besok mau pemilu, siapa yang mau kita sepakat menjadi wali kota? Bapak ini. Kalau ini sudah kita suratkan jadi wali kota, maka seluruh kita harus mendukung satu, biaya. Jadi jangan yang udah disepakati seluruhnya dibiayakan, itu kesalahan kita. Ya, saya 35 tahun mengurus langsung bagaimana proses politik. Dan saya tahun 98 koordinator fit and proper test 5 orang calon wali kota Tangerang. Saya adalah mubalik dan aktivis politik, tapi tidak pernah menang ikut nyalek. Saya memang tidak pernah berani bermain curang. Karena amanat ibu saya, jangan pernah memenangkan sesuatu dengan cara curang. Ketika orang curang memenangkan sesuatu, maka langkah mempertahankannya akan penuh dengan intrik dan kecurangan. Yang kedua, saya ingat betul amanat dari Dr. Muhammad Nasir. Biarlah kalah, janganlah salah. Mungkin sangat konyol, sangat naif, tapi itu berbekas juga buat anak-anak saya dan semua teman-teman yang berkenal. Dan hari ini pun saya bangga sekali. Saya senang dengan Bapak. Keren. Memang harus begitu.
Kenapa kita nggak pernah punya wali kota, nggak pernah punya gubernur, nggak punya pernah anggota DPR atau segala macam? Karena kita memang tidak pernah merancang kemenangan. Ketika Bapak mencalonkan diri jadi DPR RI, semua orang senang manggil, habis manggil meres. Yang meres kita yang manggil. Ya, ngaku ayo. Setiap ada caleg datang kan kita minta sumbangan kan? Kenapa kita tidak bilang, antum sekarang selesaikan S3, pelajari legal draft, pelajari ini, pelajari sistem otonomi daerah segala macam. Nanti untuk jaringan dukungan Ustadz yang kampanye. Saya walaupun bagaimana orang Sumatera Barat, orang Padang banyak, jalur Bandung mana saya yang bisa. Itu yang bisa kita bikin menang Jakarta, Pak. Jakarta itu, Pak, yang kalah itu modalnya 20 triliun. Dan yang kerja mati-matian itu adalah Basra Ulama Madura. Dan suara yang memenangkan Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno itu 4 juta suara, Pak. Jadi gabungan antara PKS dengan Gerindra itu nggak bisa garansi kemenangan, karena digabung mereka berdua cuma 1,5 juta. Berarti 2,5 juta suara umat Islam. Keren nggak, Pak? Kenapa? Karena kita merancang itulah Habib Rizik. Tugas saya bagian bawah karena saya memang biasa nyerokin di bawah. Makanya mereka itu tidak membayangkan dengan skor duit 20 triliun kalah. Saya ingin katakan dengan tegas, tidak akan pernah kita kalah kalau kita merancang kemenangan dan mengawal, meminta pertolongan. Bagaimana seorang Alfian Tanjung yang bukan apa-apa, doktor bukan, rektor bukan, pejabat bukan, ketua partai bukan, saya bisa jadi koordinator fit and proper test 5 calon wali kota Tangerang tahun 98. Tinggal tarik saja dari umur saya sekarang. Itu saya waktu sekitar 32 atau 36 tahun. Artinya kepercayaan itu bukan karena saya datang Pak Wali Kota saya enggak, malah saya biasa fight. Saya dibantu duit 100 juta saya ambil, besok yang demo saya yang mimpin. Loh, kok kamu yang kemarin terima duit kamu yang demo? Lah Bapak ngasih buat apa? Kalau Bapak nggak mau saya pulang lagi duitnya. Sekarang kan kita tidak. Kalau kita dibantu seseorang dengan sejumlah uang, maka kita akan menghamba kepada si pemberi bantuan. Itu bukan seorang Islam. Orang Muslim itu dibantu berapapun tidak akan pernah mengalahkan Allah dan Rasulnya ketika keputusan surah memutuskan lain. Wah, jadi ngajarin nggak enak. Oke, kita akan batasi karena kita perlu dialog. Bagaimana Masjid Pasca Khulafaur Rasyidin? Ini terus terang, Pak. Disfungsionalisasi, delegitimasi, dan sekularisasi. Jadi masjid menjadi satu eksistensi yang cuma dipersoalkan bagusnya, menaranya tinggi, tempat parkirnya luas, mubalik penceramahnya kelas nasional, nggak penting itu. Dengan adanya masjid, masyarakat harus semakin cinta Allah. Saya mau cerita, mudah-mudahan cerita ini jadi inspirasi buat Allah. Tahun 2000-an, ada seorang dosen di IAIN di Jogja, itu menugaskan KKN 7 orang mahasiswa dan mahasiswi. 7 orang mahasiswa dan mahasiswi itu tugasnya adalah merancang sebuah masjid yang ada masjid jami di sebuah kecamatan, agar sholat 5 waktunya itu sama dengan sholat Jumat. Kan buat kita mendengar itu mustahil, tapi tidak, dibagi 3 atau 4 kelompok. Yang pertama, satu yang baca Qurannya bagus, yang suaranya bagus, menemani merbot. Jadi dia yang azan terus. Jadi orang sekomplek, orang sekelurahan, ini yang azan bagus banget. Apa diimpor dari Madinah ini? Seperti suara si Amin gitu. Yang 2 orang tugasnya berkeliling sekitar masjid. Siapa orang yang jadi tokoh Islam, alumni pesantren, tamatan Al-Azhar yang tidak pernah ke masjid di tempat dekat dengan rumahnya? Jangan marah dulu, kadang-kadang mereka nggak mau datang karena sering imam bacaannya nggak bagus. Dia mau ngeritik nggak enak, akhirnya dia nggak ke masjid. Diadakan obrolan, diberikan pengajaran. Anak-anak itu dengan simpatik. Akhirnya masjid-masjid yang tadinya ustadz-ustadz, yang pegawai-pegawai Kemenak segala macam itu pun mulai ke masjid. Yang membuat mendatangi ustazah-ustazah di sekitar masjid. Ternyata ustazah-ustazah tersebut banyak yang jadi ustazah dan bisa jadi penceramah di mana-mana, tapi suaminya tidak ke masjid, anak laki-lakinya tidak ke masjid, menantunya tidak ke masjid. Nah, yang perempuan-perempuan itu menggarap itu semua. Yang lain lagi menggarap orang-orang yang muslim tapi belum menganggap penting ke masjid.
Jadi hari berganti hari dengan pola sosiometrik. Kalau kita belajar teori sosiologi, akhirnya itu terbangun sampai di bulan kedua itu jamaah subuh yang biasa cuma 2,5 saf itu sudah hampir 7 saf. Akhir bulan kedua itu hampir penuh. Menjelang setengah bulan sebelum anak-anak itu selesai itu penuh. Dan itu sampai ada suasana syukuran masjid sholat subuh itu sama dengan Jumat. Namun saya tidak mengerti Pak Ustadz, nggak ada maintenance. Jadi ketika anak-anak itu pulang ke rumah masing-masing, jamaahnya kembali berkurang. Nah itu mungkin perlu jadi catatan bahwa sebenarnya kelemahan kita satu. Kita mengelola masjid itu sifatnya apa ya? Saya mau pakai bahasa takut kasar. Waktu sisa dan seadanya. Sebenarnya bisa. Bapak kan di kantor ada yang manajemen, bagian manajemen operator, manajemen perencanaan, manajemen strategis. Kenapa ilmunya nggak dipakai buat masjid? Karena dengan alasan takut dibilang sombong, atau karena nggak dapat honor. Kalau di kantor kan kalau menyelesaikan proyek gede tuh, jangan gitu dong Pak. Ilmu yang Bapak punya, Bapak niatkan pakai truk buat di sini. Softwarenya dibuat untuk di masjid kita. Maaf ya, saya tidak sedang menyindir siapa-siapa. Nah, yang berikutnya, fungsi masjid menyempit, menjadi corong untuk melanggengkan kekuasaan. Dulu saya jadi mubalik tahun 84. Setiap ceramah di mana-mana saya selalu diancam oleh pengurus masjid nggak boleh ngomong politik. Ngomong tablik akbar di masjid nggak boleh ngomong. Tapi kampanye Golkar terus dimanapun. Beneran nih Pak, saya mau cerita pengalaman saya di kampung-kampung sampai gini-gini dari SMA kelas 2 udah mau balik, saya udah ustad, tapi ustad ilmunya dikit, beneran antum, cuma pekok-pekok aja gitu. Dari RT, RW, lurah, sambutan, semua kampanye Golkar, itu jamaah ribuan orang. Giliran saya sebelum naik mimbar diwanti-wanti nggak boleh ngomong politik. Bapak, ibu-ibu, sedayana, kumaha teh ini? Dari tadi RT RW sampai Pak Camat kampanye Golkar semua. Memang bapak-bapak ibu-ibu suka Golkar? Entuh. Akhirnya saya bilang hidup P3. Saya bilang. Akhirnya yang ribuan teriak P3 semua. Camatnya mukanya merah marah. Bapak nggak usah marah kan tadi bapak kampanye nggak apa-apa. Mas saya nggak boleh. Nah itu dia catatan buat Bapak. Saya bukan sedang mengajak kita berkampanye politik praktis. Jangan masjid ini menjadi tempat kampanye politik praktis. Masjid ini harus jadi tempat kampanye politik strategis dan politik keumatan. Keren Pak. Nanti kalau lain waktu kita bahas ya. Karena saya terus terang saya sudah berazam setelah saya pulang dari pesantren. Maka posisi saya sekarang ada di rumah, ada di masjid dan ada dimanapun saya mesti datang. Ya termasuk ke sini walaupun tapi saya nggak berani janji karena jadwal harus mulai di set. Termasuk khutbah saya nanti di Jawa Tengah, Idul Fitri, Idul Adhanya di Jakarta Pusat, dan sudah ada yang ngancem untuk Idul Adha 2 tahun yang akan datang. Diancam Pak ngeri juga yang mesti berburu lagi. Nah lalu bagaimana fungsi masjid? Fungsi dan keberadaan masjid dalam mendinamisir umat. Saya coba selesaikan, cukup nggak cukup, tuntas nggak tuntas, 15 menit lagi paling lama. Nanti biar kita feedback. Karena kalau dibahas semua terlalu akademis. Yang pertama, masjid keluarga. Didirikan atas inisiatif sesepuh dari garis keturunan. Misalnya masjid dulu didirikan oleh kakeknya kakek antum. Ini saya mohon maaf nih kalau ada yang dibahas jangan tersinggung ya. Masjid keluarga ini pada masa berikutnya keberadaannya menjadi dominasi anak, cucu dan keturunan. Saya punya temuan, nah, jangan di sini lah. Temuan yang saya temukan di sebuah titik bukan di Bandung. Masjid tersebut setiap Jumat itu trombol atau uang kenceleng atau uang kotak amal itu rata-rata 40 juta setiap Jumat. Iya, tetapi tidak pernah diumumkan. Dan selesai Jumatan itu kotak-kotak amal itu dibawa oleh si ketua masjid ke rumahnya semuanya. Orang nggak ada yang bilang ini kan masjid kakek gua katanya. Yang saya nggak asik tuh kalau saya lagi berjadwal khutbah di situ, Ustadz tahun ini kami mau keliling Eropa. Kan kita bertanya ya, oh keliling Eropa. Ya kalau 40 juta seminggu berarti sebulan 120 juta setahun berarti 1,4 atau 1,5 M.
Kita sih bukan suuzon Ustaz, tapi kalau begitu caranya kan, kenapa saya berani bilang begitu? Kondisi masjidnya sampai keran patah aja belum diganti-ganti. Sementara pemasukan sama bapak-bapak akuntannya, tolonglah masjid-masjid kita yang tulisannya udah berkarat segera benahi. Emang berapa juta sih? Masjid karena nggak cepet dong dirapikan catnya. Saya bukan marah Pak, karena saya gemes. Ya, masjidnya bagus tapi platnya udah berkarat. Ada nggak yang begitu? Ayo cepat. Ya, apapun jangan sampai kita punya masjid. Oke, cukup dulu. Lanjut. Masjid pemerintah. Masjid negara yang berfungsi untuk menyuarakan ini sampai hari saya tidak bisa terima. Idul Fitri 1441, Idul Fitri 1442 di masjid ini tidak ada sholat. Di tanah lapang kita nggak boleh Pak, di masjid nggak ada. Maka saya bilang PKI mana lagi yang ingin kau dusta? Mohon maaf Pak, saya hari kalimat saya begitu yang keluar. Masa? Udah 2 tahun. Iya. Alasannya kan jelas, sementara nyanyi-nyanyi gereja bisa di sini. Lampion-lampion apa? Lebaran Cina Imlek penuh di tengah masjid. Udah kalau diterusin nanti ada yang nggak nerima. Tapi ini jadi catatan, dilema. Cukup dulu dah. Masjid perkantoran, ini lucu Pak. Masjid perkantoran kan di kantor kan nggak ada cerita kalau hari Jumat itu libur nasional, siapa yang mau kantor? Saya ceritanya khutbah Jumat di sebuah, saya sebut aja ya, di komisioner yudisial, di KY, komisi yudisial. Dulu direkturnya kakak angkatan saya. Sofian, khutbah di sini. Ya, jadwal. Nggak kita lihat jadwalnya itu Jumat tanggal merah, libur nasional. Saya nama Jumatan ya berangkat Jumat dong. Ketika udah dekat dengan kantor itu, sisi bagus. Saya telepon, halo. Assalamualaikum, ini saya Alfian Tanjung, jadwal khutbah. Iya Ustaz, alhamdulillah, tapi sekarang libur, jadi setelah Jumatnya libur. Nah, ini jadi perhatian nih Bapak, maksud saya cerita-cerita ini mudah-mudahan jadi inspirasi. Ketika mengatur jadwal, kalau memang tidak akan ada Jumatan, mendingan jangan dihubungi itu Ustaz kan. Seperti saya dari Tangerang ke Jakarta, perjalanan itu mungkin cuma 20-30 km, tapi macetnya bisa 4 jam. Itu ngeprank. Iya, tapi saya bukan marah, karena ini pengalaman gitu ya. Jadi perkantor lah. Maksud saya, ya udahlah begitu kira-kira. Jadi pesantren saya nggak usah bahas. Nah ini mungkin saya harap kita ada di sini. Masjid masyarakat pada tingkat perencanaan, pembuatan hingga pemakmuran dilakukan secara kolektif. Karena ada masjid nggak boleh kalau bukan pengurus ormas tertentu nggak boleh khutbah. Nah saya pikir nggak apa-apa misalnya ya. Kalau misalnya ini sebuah perguruan Muhammadiyah, lalu ada masjid Muhammadiyah memang di satu kesatuan dibangun, lalu dia menjadwalkan khotib dan penceramah orang Muhammadiyah semua, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masjid awalnya dibangun bersama-sama, pembebasan tanah bersama-sama, wakafnya dari seorang masyarakat yang kaya yang segala macam, lalu ketika jadi nggak boleh diisi kecuali harus dari orang itu yang nggak boleh. Itu terjadi di banyak tempat. Dan sebenarnya bapak-bapak yang di banyak tempat itu banyak yang belum kenal saya tidak. Walaupun saya angkatan muda Muhammadiyah, saya tidak pernah memaklumkan yang begitu. Kecuali kalau di lembaga perguruan Muhammadiyah, kecuali kalau di pesantren NU, wajar dong. Kalau umum masjid kita di sini umum baik, orang nyumbang juga lebih banyak kan pengurus umum ketimbang pengurus ormas tersebut. Masa orang lain nggak boleh, hanya harus kita? Ini pesan dari saya, ayo, mari kita pahami. Yang kedua, potensial untuk diarahkan jadi masjid ideal. Jadi pemilihan ketua masjid jangan sekali-kali hanya karena dia orang kaya. Mohon maaf, Bapak bisa bayangkan kalau ketua masjid orang kaya, sementara istrinya nggak pakai jilbab, anak gadisnya nggak pakai jilbab, lalu jalan-jalan ketemu di amplop di jalan, ya Allah, kayak ngomong apa kita Pak? Ada ketua masjidnya polisi, terus terangnya saya sebut. Setiap mau khutbah, khotibnya diinterogasi terus. Gimana ceritanya? Udah saya bilang ngurus masjid itu syaratnya cuma 2 Pak. Rajin sholat dan takutnya pada Allah, udah nggak ada pembahasan lain. Selama yang dibahas Al-Quran, yang dibahas firman Allah, yang dibahas hukum Allah, kita nggak boleh berdebat. Ada yang nggak nerima saya ngomong gini. Harus kompak Pak, di masjid masa saudara-saudara kita jaraknya 2 meter. Ada yang lucu, saya pernah cerita juga di sebuah pengajian di sini. Ribut antara ketua RW dengan ketua masjid Pak.
Ketua RW menginginkan safnya rapat dan lurus, tapi ketua masjid maunya jarak. Saya bingung. Harusnya kan yang ngotot itu yang ngurus masjid, jangan dia ngerti ilmu agama. Ada, saya nggak terusin deh, takut bentar di sini ada kejadian sama lagi. Yang ketiga, kompleksitas persoalan di masyarakat relatif menjadikan masjid sebagai posko ibadah dan posko penampungan dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan walaupun di sebuah pengantar, karena memang ada hal yang serius. Masjid bagus, besar, yang hadir banyak. Tapi yang hadir di sini nggak ada masyarakat di sekitar sini. Masyarakatnya nggak sesuai, nggak cocok dengan kita. Kenapa? Oh, ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jadi ya masjid hanya dipakai buat mobilisasi kelompok gerakan dakwah tertentu. Jangan sampai begini. Masjid itu jadi bagian semua masyarakat, kecintaan masyarakat. Ketika dipakai oleh kelompok itu silakan, tapi jangan, karena ada juga waktu dia masih sedikit, waktu dia belum rutin, dia hormat sama kita. Tapi karena dia sudah banyak, udah rutin, lama-lama pengurus diganti semua, teman dia semua. Hati-hati Pak, ini saya harus omongkan ini. Ada kejadian juga di sebuah masjid raya, sebuah tempat. Terus suatu waktu ketua DKM curhat ke saya, gimana Ustaz? Itu anak-anak dulu waktu pinjem sampai cium-cium tangan, bikin surat permohonan. Karena dia sudah sering ngadain acara rutin sampai pagi, siang, subuh, zuhur, asar, 5 waktu, lama-lama pengurus DKM-nya dirombak. Semuanya teman dia semua, dari organisasi gerakan dia semua. Mohon maaf ya, tolong perhatian, nggak boleh begitu, jangan nakal ya teman-teman. Iya, ada yang begitu. Nah, ini harus dijaga. Pokoknya kita kalau udah di masjid, yang penting dia tidak mengajak kita untuk menentang Allah dan Rasul. Selesai sudah. Bahwa soal nanti yang kunut nggak kunut itu bisa dibicarakan, disepakati. Jangan diinikan, jangan didiamkan. Saya kan juga di masjid-masjid, ini karena masjid ini. Kalau saya yang imam, ya sudah, saya nggak kunut, nggak apa-apa. Kalau yang mulai jadi imam, saya ikut kunut juga. Bahwa saya kunutnya baca kunut nazilah. Gitu. Itu kalau dibilang salah, mungkin nanti Ustaz betulin saya kalau dikoreksi. Gitu. Oke ya. Nah, ini persoalan kita. Mari kita tanya, bagaimana, apakah unconnected terjadi di masjid-masjid kita? Mari kita lihat indikasi. Satu, minimnya masyarakat yang datang memakmurkan masjid kita. Masjid seperti ini, warganya berapa yang muslim di sekitar sini? Kenapa orang yang depan rumah masjid tidak ke masjid kita? Ada apa? Saya ingin katakan dalam pengalaman saya, walaupun saya tidak ahli, di beberapa masjid itu banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin ke masjid. Karena dengar imamnya bacanya bagus. Saya ingat sebuah masjid kok di malam ke-11, malam ke-13, tambah lama tambah penuh. Saya tanya, kenapa Bu? Iya, dari rumah kedengaran imamnya bacanya enak. Ya, bacaan. Kedua, penceramah. Ayo, jangan biasakan penceramah itu fanatik, harus dia, dan kalau enggak dia enggak. Ada juga, sekarang ini ada sebuah masjid besar, saya agak kecewa ya, tapi saya nggak berani, saya takut nanti tersinggung. Jadi khotib Idul Adha, khotib Idul Fitri dia terus. Padahal itu kan hari raya, itu mestinya akhbariyatul ummah, panggillah. Tidak harus orang luar Pak, tolong camkan baik-baik. Ya Ustaz ya, yang namanya khutbah Idul Fitri mesti semestinya bukan orang luar. Justru orang kampung, biar dia tahu situasi di situ, dia ceritakan, dia olah materinya. Nah, tapi orang luar bukan nggak boleh. Yang kedua, pola interaksi dan pola aksi masyarakat di sekitar masjid relatif sangat jauh dari penampilan nilai-nilai syariat Islam. Karena masjidnya bagus. Kenapa di sekitar masjid banyak anak-anak muslimah yang belum berjilbab? Kenapa di sekitar masjid banyak tamu-tamu yang datang dengan lingkungan perumahan di sini yang duduk berpacaran sampai jam 12, jam 1 malam? Berarti kan masjid-masjid ini belum ada, tidak ada emanasi. Kalau dalam teori eksistensi, emanasi masjidnya nggak ada. Saya ingin katakan ini juga terjadi dengan banyak pesantren. Saya kadang-kadang keliling ke daerah-daerah pesantren besar. Ternyata pesantren itu santrinya dari seluruh Indonesia, Pak. Dari Thailand, dari Malaysia, segala macam. Sementara di sekitar situ, dan anaknya di samping sebelah sedang ngadu ayam, di sebelah lagi main gaplek. Ya. Terus terang ini harus jadi perhatian kita bahwa keberadaan masjid yang tidak memberikan pancaran emanasi pendidikan, emanasi dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, Anda harus bertanya, betulkah Anda pengurus masjid? Jangan-jangan Anda cuma tukang sholat doang, sama tukang bawa kunci masjid. Ya, saya punya teman namanya Saiful.
Tapi saya cari teman model Saiful sekarang susah. Saiful itu rumahnya dengan saya selisih beberapa RW lah. Kalau dia datang ke sebuah acara, dia akan melintasi orang-orang yang sedang mabuk minum minuman keras. Itu orang yang minuman keras itu Pak, botolnya dipecahin udah, Pak. Lo bangun. Siapa yang berani sama gua? Lo tau nggak minuman keras itu? Bacain ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru. Enak Pak. Sekarang kita ada yang ketemu yang begitu? Ada. Malah kita yang takut. Ada orang mabok-mabok depan mata kita, kitanya malah yang menghindar, yang takut. Terus terang loh, bapak-bapak kan banyak yang ahli bela diri. Bapak kan tokoh di masyarakat, kenapa nggak bapak yang tegur? Maaf ya Mas, kalau mau minum-minum jangan di sini. Ini kampung saya ketua RW. Jangan ketua RW cuma berani sambutan di mimbar aja, tegur itu yang mabok-mabok sembarangan. Ada orang laki-laki perempuan tanya lama-lama nggak pulang-pulang, Mas. Maaf ya, AA teh udah nikah belum? Belum. Nah, ada nggak yang berani negor begitu? Nggak ada. Kenapa? Kan anak kita pacaran juga. Bukan di sini, bukan kalau di Jakarta Selatan. Yang ketiga, ketekunan beribadah maupun kegiatan majelis ilmu yang diadakan diikuti oleh jamaah belum sepenuhnya mempunyai dampak signifikan yang sangat menyedihkan. Kalau mendatangkan penceramah dari luar yang hadir banyak, pada narasumber Ustadz dalam itu tambahan S3 dari Mesir, fasih, hafalannya lengkap, kitabnya banyak. Justru ustadz-ustadz tetap yang punya keilmuan yang mumpuni, kadang-kadang yang ikut ngaji cuma 7 orang, 9 orang. Mau kita terus akan mendatangkan seleb dakwah? Ya? Jadi kita hanya, pasang ini, pakai foto, ini Alfian Tanjung siapa nih? Sekali-sekali saya didatangkan sebagai bentuk-bentuk stimulasi motivasi, is okay. Dan untuk spesifikasi materi yang saya punya, saya juga siap. Tapi yang rutin itu bapak-bapak, dan itu harus kita latih. Itulah saya terus terang, saya dipanggang oleh guru-guru saya. Saya 17 tahun jadi khotib Jumat bukan di masjid kecil Pak, di LIPI, di Fatmawati. Bawa bacaannya masih berantakan Pak, bawa rukunnya kadang-kadang ketelingsut. Itu ustadz saya nggak bahas Pak. Alfian, kamu sini. Ini surat. Besok kamu khutbah di masjid LIPI. LIPI itu yang lembaga ilmu pengetahuan. Itu kan isi profesor dokter Pak, ratusan ribuan orang. Kita khutbah di situ. Udah ada dengkul kita. Jadi guru-guru kami dulu begitu polanya gitu Pak. Nanti kalau dia protes, dia kan protes ke ustadz kita yang mutus. Dan ustadz, mohon maaf Pak, punten, tidak pernah marahin kita. Jadi kita dibetulkan dengan cara kita learning by doing. Nah ini tolong perhatikan. Ini kita kadang-kadang ada orang baru jadi imam, baca salah dikit aja, dicecer terus langsung dicoret. Nggak boleh Pak. Apa gara-gara dia keliru baca, Bapak juga yang hafal kanan juga suka lupa. Orang baru salah dikit aja lalu langsung divonis. Nggak boleh tuh. Saya lihat, maaf ya, ini orang yang nggak suka bergaul begitu. Saya sadar betul Pak, makanya saya nggak pernah mau jadi imam. Tapi kan pada sisi tertentu, penjelasan situasi umat, konstelasi keumatan kan, kita ngumpul begini kan jadi seru. Waktunya udah lewat 2 menit. Kita perlu dialog, karena saya pikir banyak bagian-bagian kita bisa saling feedback. Bapak-bapak semua, saya berharap Efsam dan buat sahabat saya, antum tetap ya, walaupun bagaimana antum adalah bagian dari sejarah ini. Wah, zaman seperti zaman Kang Afif dulu, kagak jalan, ngomong doang, boleh begini. Ya, yang mendahului pernah punya jejak yang baik diteruskan, jejak yang kurang kita benahi, bukan dengan menyalahkan. Penting Pak, supaya beliau kalau masuk jajaran penasehat. Jangan orang yang pernah jadi pengurus, tapi nggak pernah lagi terlibat, nggak pernah datang lagi, jangan begitu. Saya nggak tahu Kang Punten Kang ya, saya nggak tahu persoalan, cuman saya kan sudah bilang 15 tahun jadi ketua majelis suro, 2800 masjid. Jadi kadang kalau udah mau omer ya Bapak ini marah-marah mulu, anak orang usir-usir, anak orang pengen ditendang. Ada Pak, sampai saya tahan kakinya. Anak kecil lari-lari di masjid Pak. Kamu nih, apa nih? Mau ditendang, kakinya saya tahan. Bapak nggak punya cucu. Nanti gimana? Kalau di masjid ini dia nanti kencing atau ini, ya udah Pak.
Laundry banyak Pak, buat apa kasih masjid 300 juta? Laundry aja. Agak berkerusuhan. Mohon maaf Pak, tolong saya pesan, jangan pernah buat anak-anak kecewa di masjid. Itulah yang membuat kita berhenti libur Ramadan Pak. Karena menteri yang pernah mencabut libur bulan Ramadan, dia dulu pernah kecewa dengan guru ngaji. Jadi kita tetap di masjid, nggak boleh kok marah-marah anak kecil lari-lari. Emang Bapak nggak pernah punya anak kecil? Emang nggak pernah punya incu? Ini kalau memang ini ya udah dipesenin ke bapaknya, suruh pakai pampers gitu. Nggak usah pakai dibentak, saya pengen ditendang, pengen dipukul, ya Allah. Segitunya, Bapak juga dulu malas sholat, udah pensiun aja dari masjid. Dulu waktu dinas Bapak malah sering kagak sholat. Maaf ya, karena orang kalau yang udah tua baru ke masjid itu kadang-kadang sok, namanya baru puber masjid. Umur tua, saya masih remaja. Bukan di sini Pak, saya ngomongin kalau di Jakarta. Ini mah enggak. Oke, mudah-mudahan kita punya waktu. Saya tidak berkeberatan kalau Bapak nanti berbeda pendapat, dan saya juga tidak berkeberatan kalau nanti Bapak mau bertanya. Yang penting pesan saya, wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasluhum ba'dhum ba'd. Kita harus bersama, kita boleh berbeda tapi jangan bermusuhan. Ya, gara-gara imamnya sholatnya kunut, wah saya nggak mau sholat di situ, bikin masjid baru. Banyak kejadian tuh, ya nggak boleh. Kita harus, para sesepuh, penasehat, antum harus datangi kalau yang begitu tanya, kenapa bikin masjid baru lagi? Terakhir, sholat id. Sholat id sama nggak dengan sholat Jumat? Halo? Kalau tidak, jangan setiap masjid ngadain id. Ada kan pembicaraan awal dari sekarang, berapa masjid digabung? Nggak apa-apa. Saya tahu, maaf nih kalau bahasa orang tua, kalian tuh ributnya pasti tentang kencreng. Udah tahu saya rahasianya. Bapak terbayang nggak kalau masjid ini digabung di mana, lalu kita sholat, kita buat speaker sampai yang sholat bisa sampai 20-50 ribu orang. Bapak nggak bayangkan. Panggil ustadz kita yang bacanya bagus dan pemahaman ma'rifatul madaniyah keren Pak. Ya, saya menemukan itu di Jakarta Timur. Waktu itu mereka minta saya sekitar 15 tahun yang lalu. Itu panitianya 7 masjid. Kita pakai terminal Rawamangun. Jadi orang sholat itu hampir 3 km gak putus. Apa susahnya sih? Kalau soal kencreng bisa dimusyawarahkan. Iya betul, saya kasih tahu lah solusinya. Kencrengnya misalnya berapa? Kencrengnya ada 700 kotak, misalnya gitu. 40% hasil kencreng dikasih ke panitia inti, bagi deh. Yang lainnya dibagi rata. Saya tahu yang begini ini nggak disebut, tapi itu jadi alasan umum tuh, bukan umum lagi pasti. Oh, kalau Bang Ate ntar rumah Ate kan komplek kita isinya orang kaya. Ya. Lalu apa bedanya Jumatan dengan Idul Fitri, Idul Adha? Ayo, EFSA mulai dirintis. Kalau perlu sekarang dibuat langsung petanya. Ini sambung, rembuk, bikin rembukan. Ayo belajar, kita tahu anak-anak muda kita senang. Subhanallah, ini EFSA periode baru. Apa dulu penasehatnya? Gitu ya. Oke, nanti nggak buru kita dialog. Saya percaya, saya juga bisa mencatat apa-apa yang bisa saya bawa pulang. Karena memang saya senang sekali dan banyak kekurangan yang saya miliki. Terserah waktu yang disepakati. Oke. Waduh, terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah ada pencerahan buat kita semua ya, para pengurus masjid, pengurus eksam. Ya, tadi adalah yang diharapkan pengurus masjid itu rajin sholat dan takut sama Allah ya. Dan jangan lupa ya, kalimat kunci dari beliau, kita sibuk memakmurkan masjid kita ini bisa jadi saya ataupun para pengurus masjid sibuk memakmurkan masjid tapi lupa memakmurkan jamaah masjid. Jadi mungkin yang sampai kalau bahasa sederhananya kita pengen masuk surganya semua pengurus masjid doang, tapi para jamaah ataupun juga masyarakat tidak lupa, itu yang jauh lebih penting adalah dakwah kepada mereka. Ya, oke, mangga silahkan angkat tangan Bapak yang mau diskusi, sharing ataupun juga memberikan masukan kepada kami. Ya, termasuk juga bisa dimasukkan dalam program kita saja untuk ke depan. Silahkan Bapak-bapak, halo. Ini tuh sudah menang. Gimana? 1, 2, 3, ya, 3 terlebih dahulu ya. Mohon maaf ini channel YouTube-nya tadi sudah siap untuk ditayangkan ya. Hanya memang mungkin Epsam
mungkin relatif agak jarang kayaknya upload, jadi kabarnya masih agak lambat terkoneksi. Nanti kita akan share lebih jauh ya untuk yang channel. Maka dari sana dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz. Sebentar, untuk yang penanya pertama menyebutkan nama dan masjid, yang kedua sharingnya dipersingkat. Iya. Itu ya semuanya juga. Iya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdan dari Masjid Al-Taqwa RW 08. Di sini saya ingin sharing dan ingin mendapatkan saran dari Ustaz. Permasalahan yang ada di masjid saya dan mungkin ada juga yang sama permasalahannya, yaitu di kita itu ada salah satu imam. Nah, namun imam ini bacaannya makhrajul hurufnya ini belum bagus gitu ya. Nah, lalu ada ini timbul permasalahan di jamaah, jadi ragu-ragu untuk sholatnya gitu kan, hingga jamaah itu menegur langsung imamnya. Karena ketika jamaah mengadu kepada pengurus juga segan, tidak mau langsung ini karena berbagai alasan. Karena dia itu sesepuh sebenarnya, kiai sebenarnya. Mohon maaf, mungkin ada gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, sarannya bagaimana kita memberitahu misalkan Pak, punten bacaan Bapak gini, sedangkan ketika kita mengimami sholat itu kan pemimpin gitu kan, semua itu kita serahkan gitu permasalahan sholat itu kepada pemimpin sholat itu. Kalau imamnya baik, berarti baik sholatnya gitu kan. Nah, itu bagaimana gitu kita pendekatannya. Nah, mohon sarannya Pak. Oke, terima kasih. Ya, yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, maka ke sebelah sini Ustaz Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini problem bukan di kita, tapi di Kecamatan Ratasan tentang rencana pendirian gereja. Iya, kemarin Jumat saya dengan Pak Camat di daerah Cipamokolan, dekat Suzuki, dekat SMKM 6 di stasiun Tanah Kosong. Jadi dari Pak Camat sudah menyampaikan bahwa ada rencana pendirian gereja oleh Katolik. Nah, ini bagaimana sikap kami ini Pak? Memang kami sudah ngobrol dengan Pak Camat. Pak Camat mengharuskan sudah aturan dari 90 kakak kan gitu di Kristen itu. Kemudian izinnya harus 60 orang tetangga Muslim. Tapi Pak Camat menyampaikan jangan 60 orang KTP, tapi 60 kakak. Gitu. Karena kalau KTP kan 10 rumah juga kalau misalnya orang mesti 60 gitu. Nah, kemarin Pak Camat itu menyampaikan agak stressing itu Pak, itu untuk pesantannya. Nah, memang kasusnya sering terjadi Pak. Pernah ketika ada gereja juga pernah kasusnya mendirikan gereja juga, cuma tidak jadi. Kemudian di Blok R dulu pernah rumah yang dijadikan rumah ibadah. Dan akhirnya bantu waktu itu mau maaf kalau tidak salah FPI juga turun karena nggak boleh selesai. Gitu. Nah, sekarang sekarang seperti apa nih Pak? Untuk menyikapi ini karena memang sangat riskan. Karena memang saya nggak tahu persis gitu. Untuk daerah situ ada gitu orang-orang non-muslim lah ya, misalnya, tapi kan mohon maaf gitu, mereka bisa saja kan gitu dengan uang segala macamnya gitu. Kadang-kadang yang timbul masalah itu ketika seolah-olah tetangga yang dekat dengan gerejanya itu menanda tangan, kemudian pada kenyataannya tidak pernah memberikan tanda tangannya gitu. Nah, yang kedua ini mungkin sikapannya seperti apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sambung lagi. Jangan lupa menyebutkan nama dan masjid tadi lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi dari Masjid Al Munawwarah Al-Pasar Residence.
Mungkin saya sampaikan saya baru beberapa hari baru selesai sesi pemilihan kedua dan ini masih menyusun kabinet. Nah ini saya kebetulan adalah satu komplek jadi kabinet juga belum jadi anggota dewan penasihat. Nah ini tadi ada saya buat dari kajian Ustaz. Ada dua kalimat yang saya tangkap, yang saya catat Ustaz. Ada dinamisasi pengelolaan masjid, yang kedua ada revitalisasi remaja masjid. Ini saya kira cocok sekali ini Ustaz, buat saya. Ini untuk pembekalan saya karena saya baru saja gitu, baru langsung dihadapkan dengan kegiatan raya gitu kan Ramadan dan seterusnya. Dinamisasi pengelolaan masjid ini saya rasakan memang terasa dari awal menyusun pengurus itu susah karena tidak banyak yang mau tidak banyak yang mau dengan berbagai alasan dan maupun sebagai orang lama, sebagai orang baru dengan juga dengan berbagai batasan yang ada. Jadi ini mungkin jadi PR buat kami untuk dinamisasi yang terdepannya. Yang kedua tentang revitalisasi remaja masjid, saya kira ini juga menjadi PR bersama ya. Kalau di komplek yang tidak terlalu besar ya, remaja juga banyak aktif di luar begitu ya, yang ada juga yang kecil-kecil begitu. Ini bagaimana revitalisasi remaja muslim ini? Ini saya kira menjadi hal yang masuk kita juga. Kalau ini tadi kemudahan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tribudi, Pak Wahyu dan Pak Rizky Ramadan. Ya, saya punya harapan kepada saudara-saudara nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh saya nanti mengalir di RKP di pengajian ya, saya tuntaskan dulu. Ya, boleh kan Pak? Boleh. Yang pertama buat Mas Rizky atau Kang Rizky, saya masuk orang yang nggak mau jadi imam. Saya sadar bacaan saya hanya cukup saja, walaupun kalau teman-teman saya enggak terlalu biasa ada bacaan standar, tapi saya tahu di situ ada yang bagus bacaan. Tapi mungkin pesan saya kalau ada satu pengalaman yang terjadi di sebuah masjid. Ada seorang anak dia merasa hebat bacaannya. Kerjaan itu nyalahin imam terus. Jadi setiap Jumat tuh ribut terus Pak. Jadi dia misalnya imam nih bacaannya ya, kurang dibetulin sama dia. Kan namanya orang dibetulin kan kaget. Jadi kan pembetulan tersebut kan juga masih yang ini udah betul, bacaan berikutnya dibesarin lagi. Akhirnya sholat jadi kacau. Nah sayangnya setelah selesai sholat orang itu nggak ada. Nah maksud saya yang pertama yang begini-gini kalau kejadian yang diamankan yang baru begini. Karena saya ingin ajak Bapak, kalau ada sesepuh kita yang bacanya bagus, pastikan itu disampaikan kepada kita yang muda. Teman sebayanya atau orang, karena bagaimanapun kita nggak boleh lupa orang tua itu pernah muda, apalagi mungkin dari dulu jadi imam. Dulu ada yang nyalain, kok bilang ada ente nyalain, ente siapa ente? Nah akhirnya itu kontraksi yang sering terjadi. Maksud saya gini, bahwa imam yang bacaan yang tidak ideal tetap harus disuruh lakukan drill ya, latihan baca yang benar. Ya. Itu aja mungkin. Saya pikir yang penting jangan pernah membuat orang seperti beliau bagaimana kan mungkin baru ada di studio beberapa tahun banyak orang nggak berani negur dia, tinggal menurut saya ada trik misalnya untuk ngomong sama cucunya. Kadang-kadang orang lebih dengar omongan cucunya. Saya pengalaman nih kalau kayak gitu. Saya nggak bisa negur lewat cucunya ya. Cucunya kalau aki-aki teh kalau baca Quran itu bagus kita menjadi imam. Nah karena cucunya yang ngomong kan ini. Iya. Jadi kita katakan tidak perlu harus dengan pendekatan mana antum Polri tingkat bupati kabupaten lalu antum pendekatannya apa qiraatus sab'ah, nggak usah. Orang yang udah selama ini jadi imam nggak pernah disalahin, kok beneran ada antum nyalahin. Kira-kira gitu. Maksudnya bukan sedang memarahi, bukan kita tidak membetulkan yang keliru, tapi cara membetulkan dan momen pembetulan itu jadi penting. Mohon ini diperhatikan sehingga jadi asik. Kan coba kalau bapak itu kemudian tahu-tahu ditegur lalu dia tersinggung, dia marah,
Akhirnya dia dan sementara gitu ya, paham ya. Intinya tetap dibetulkan, diingatkan. Yang penting yang bersangkutan, oh ya saya keliru. Itu kira-kira. Yang kedua buat Pak Wahyu, saya akan sampaikan pada Bapak, jangan ada di majelis hari ini yang setengah hati mau respon. Saya akan terangkan 3 watak kaum Kristen. Yang pertama, mereka tidak peduli dengan undang-undang yang berlaku. Rumah saya dekat dengan Lipo, Karawaci, Tangerang. Ada perumahan Pak, itu warganya 1.500 orang. Tidak boleh bikin masjid. Apa yang dia buat? Syaratnya adalah 500 kakak yang tanda tangan. Karena itu bertentangan dengan SKB 3 Menteri. Antum udah sebut tadi kan cuma 90 kan? Mohon maaf Pak, ini harus katanya yang begini kita harus kompak. Takut lupa ya. Bapak jangan pernah memberikan advice. Gimana Pak ya, saya bangun masjid di situ nggak boleh sama Bapak itu sama Pak Wahyu. Antum jangan komentar. Karena antum komentar memberi nasihat, dia akan minta solusi pada antum. Maaf ya, ini saya ngajarin detail-detail gini bukan mau menggurui. Karena kalau udah minta, akhirnya kok nggak mau, karena di sana nggak boleh. Kami di mana dong? Nah, ketika antum memberi solusi, di sana saja. Akhirnya dibangun di sana. Ketika di sana dipersoalkan orang, dia akan nunjuk Anda lagi. Bapak ini yang bilang boleh. Akhirnya orang marahnya ke sini. Apalagi ketika antum udah mengiyakan, antum dikasih 200 juta. Mungkin bukan pribadi sumbangan masjid. Jadi saya minta kepada pengurus masjid, jangan pernah menerima seperak pun sumbangan dari orang yang tidak seiman dengan kita. Ini kadang-kadang berdebat Pak pengurus masjid. Oh, kita memang lagi penting, kita mau bikin menara. Iya. Sekarang kalau Bapak punya masjid disumbang oleh orang luar, non-Islam, dibantu Bapak 700 juta. Lalu kemudian dia ada masalah berhadapan dengan Kang Wahyu di sana. Lalu kemudian rombongan itu datang ke tempat Bapak. Pak tolong tegur Wahyu itu lebih muda dari Bapak. Ngerti apa dia Pak? Kira-kira beliau akan langsung belain pihak ini atau berpihak pada sana? Makanya belum tentu juga berpihak Pak, tapi kan nggak berani juga nyalahin. Saya nyatakan yang pertama, ini saya harus apa adanya. Kelompok Kristen tidak pernah peduli dengan undang-undang yang berlaku. Saya minta kita pakai aja peraturan yang berlaku. Walaupun maaf ya, peraturan itu sudah dianggap tidak berlaku. Kenapa? Karena kompensasi Pilpres 2014. Cukup sampai situ penjelasan saya. Kalau didetailkan nanti delik. Yang kedua, mereka tidak peduli dengan asas proporsional. Pokoknya kita jangan kasih peluang setapak pun, itu pesan saya. Di mana pun jangan kasih setapak pun dan kompak. Kalau Bapak tidak bisa bersikap keras, Bapak diam. Ini kadang-kadang kita, karena kita ini, akhirnya kita udah Bapak nggak biasa ngomong. Udah, Kang Wahyu aja yang ngomong. Kita biasakan begitu Pak. Kalau ada konflik-konflik yang ini, kita kasih yang berani. Kita yang nggak berani jangan ngomong. Karena kalau kita ngomongnya pelikat-pelikat, kita dijadikan tameng. Yang ketiga, kaum Kristen tidak menyukai pemimpin yang berjiwa Islam. Ya, misalnya suka ngajak orang ke masjid, suka bantu orang yang susah. Dia dicari cara agar orang tersebut tidak disukai di masyarakat. Maka dia pertama merebut ketua RT, merebut ketua RW. Jadi sedang rekomendasi sidang Dewan Gereja tahun 2007 mewajibkan seluruh kader-kader gereja seluruh Indonesia untuk merebut ketua RT dan ketua RW. Ini Bapak-bapak harus belajar bahwa ketua RT RW itu harus digarap. Saya punya contoh di sebuah masjid namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Masjid ini ada ulamanya dari kalau nggak salah dari Sumedang, tapi dia tinggal namanya Kiai Haji Ucu Sihamudin. Dia pernah jadi pejabat Kementerian Pendidikan di Jawa Barat. Nah, Ucu ini keren saya. Jadi kalau pemilihan ketua RT, calon RT itu dilihat di masjid itu selama 3 bulan terakhir. Apakah dia ada di masjid selama 3 bulan? Baru boleh dicalonkan. Jadi ada 11 RT, 11 itu jamaah loyalis masjid. Nanti ketika pemilihan ketua RW tidak boleh dipilih, tapi nggak pakai hitam di atas putih Pak. Taktis Pak. Jadi nggak ada hitam di atas putih. Jadi ketua RT 11 RT udah pasti Islam semua dan yang rajin ke masjid. Tuh. Ketika pemilihan ketua RW yang terpilih di antara dari mereka yang bersebelas, 2 clear. Jadi ketika ada apa-apa RT RW selesai.
Apakah izin ke polisi, semua kuat. Musim Covid banyak masjid-masjid ditutup itu karena RT-RT-nya RW banyak yang Kristen. Jadi dia pakai betul dengan dia posisi ketua RT, dia yang ngancem tutup masjidnya. Ya, maaf ya, punten. Masyarakat kita banyak menyepelekan posisi RT dan RW. Nah, sejak hari ini nggak ada lagi pemilihan ketua RT. Kalau nggak ada lagi Pak, Bapak maju jadi ketua RT. Cuman repotnya kalau maju ketua RT, istri kita nggak nerima. Apa teh udah tua, ketua RT. Kalau jadi ketua RT nggak boleh Pak. Tapi kalau jalan jadi bupati, jadi wali kota, tuh ibunya langsung ke salon. Mama mau ke salon. Papa kan mau jadi wali kota. Kalau mau jadi wali kota, mamanya langsung setuju. Oke, yang terakhir Pak Santri Budi ya. Pak Tri Budi. Saya pikir dinamisasi pengurus masjid ini memang Bapak saya kalau boleh pesankan, Bapak harus cari rentetan ketua-ketua sebelum Bapak. Satu. Kalau boleh saya kasih tips ya. Bapak cari orang yang paling benci dengan dengan masjid itu. Cari pelan-pelan carinya. Kita tanyakan sama dia. Karena di situ kita akan keluar banyak tuh. Oh itu pengurusnya. Dulu saya jadi pengurus capek-capek, malah saya nggak dihargai. Nah, keluar kan. Ya pokoknya lakukan hal-hal yang membuat. Nah kalau memang nanti bapak-bapak mumpung saya ingat, nanti bisa dihubungi Ustadz Ahmad Yani. Ya, Ustadz Ahmad Yani itu dia sudah ngarang lebih dari hampir 20 atau 30 buku tentang masjid. Ya, dan orangnya sama dengan saya, gampang aja lah. Kalau kompromi waktunya oke datang. Nanti kalau perlu nomornya saya kasih. Maksud saya beliau ya memang termasuk makhluk langka juga. Ya, Ustadz Ahmad Yani dulu kalau yang lebih cukup keren tuh Pak Letnan Jenderal Z.A. Maulana. Letnan Jenderal Z.A. Maulana itu Pak kalau diundang oleh masjid Pak, jangan masjid musola kecil aja yang undang, dia datang Pak. Padahal dia rumahnya di mana ya? Jadi saya tanya, Pak Zen kok kalau diundang masjid selalu datang? Iya, saya tidak pernah ragu kalau kita ada di masjid pasti kita akan bersama Allah. Dia biasanya akan nerangkan tuh analisa intelijen Pak, keren. Sudah meninggal ya. Saya juga dari belakang orang. Nah untuk revitalisasi remaja masjid, nah mohon bapak-bapak ya, jangan memandang remeh remaja masjid kita tuh sudah dihabisi Pak. Dalam kajian analisa intelijen dia sudah dihabisi. Tidak ada lagi remaja masjid. Di Jakarta itu masjid-masjid besar itu pengurusnya rata-rata umurnya 40, 50, 60 tahun. Remaja masjid. Saya nggak berani nyebut nih. Nah kita di live ini. Ya. Jadi ini situasi apa? Saya nggak tahu kenapa remaja masjid hampir nol secara nasional. Semalam saya di GBI ada anak-anaknya hampir 40 orang ya Pak ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu kedatangannya dimobilisasi atau karena partisipasi. Itu penting Pak dalam teori sosial. Jangan kita gembira dulu kalau lihat orang itu banyak. Kalau orang itu banyak datang karena dimobilisasi berarti ada eksternal drive yang memaksa dia datang. Tapi kalau orang datang karena dia ingin partisipasi, dia mungkin akan bilang, Ma teh bajunya mana ya? Aku nanti malam mau datang ada Ustadz Alfian Tanjung. Nah lain kan tuh. Nah yang begini-begini butuh edukasi dan itu pernah kami alami dulu atau saya alami. Dulu ada Pak Toto Tasmara, dulu ada Tasrifin, terus kemudian kalau di kelompok mahasiswa itu ada Pak Imaduddin Abdul Rohim. Ya, dulu yang kuliah di ITB pasti atau di Unpad pasti ingat itu. Sekarang kita kehilangan itu dan saya nyatakan dengan berat hati seluruh jaringan masjid itu dihabisi Pak, digunting. Siapa yang lakukan? Tentu tidak live streaming. Ya. Sementara begitu. Silakan. Silakan sedikit lagi waktu kita ya. Sekarang beberapa waktu zuhur. Boleh ada lagi? Satu? Ada lagi? Halo? Ya satu dulu ya. Oke mangga. Ada lagi nggak? Coba sebelah sini. Ya satu dulu. Oke. Mangga Pak Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin untuk menghancurkan keluarga, maka hancurkanlah ibunya. Dan untuk menghancurkan negara, maka hancurkanlah generasi mudanya.
Nah ini satu hal yang menjadi tantangan untuk semua pengurus masjid sebetulnya. Bagaimana mempertahankan ketahanan keluarga dan bagaimana mempertahankan ketahanan negara. Itu satu pertanyaan. Yang keduanya, kebetulan anak sendiri dalam negara sebelumnya yang disampaikan tadi berkaitan dengan pendirian gereja. 3 tahun ke belakang saat kita punya lahan, keluarga punya lahan 1 hektar di samping di Pamukolan, masih sekarang sudah terbuka. Dan ini betul-betul sudah ada wacana pendirian gereja. Dan inilah yang kita sudah pertahankan, keluarga punya prinsip. Dan terus mereka mengiming nilainya terus naik gitu kan. Dan alhamdulillah karena kami keluarga tidak ada kaitan dengan bank ataupun kesulitan dana, tapi belum tentu untuk anak cucunya yang sudah diwariskan. Ada beberapa saat ini tetap ini masih menjadi concern kami untuk mempertahankan jangan sampai lahan tersebut dijadikan menjadi gereja. Nah jadi mohon bagaimana kiat-kiat urusan untuk umat ataupun instansi ataupun masjid-masjid ini bisa berjamaah, karena yang menjadi kendala bagi kami untuk menjadi jamaah atau berjamaah beberapa itu begitu sulitnya untuk digabungkan. Itu Ustaz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Insyaallah lain waktu kita berjumpa dengan mekanisme yang lebih indoor, ya, lebih homogen. Untuk hari ini saya ingin mengatakan bahwa masjid tidak pernah diberi ruang yang cukup untuk membangun sebuah jaringan yang bagus. Dulu ketika kami mendirikan FDKM, itu DMI nggak ada Pak, udah mati. Terus terang aja, saya dekat dengan wali kota Tangerang, kemudian jadi gubernur Banten Pak Wahidin Ali. Kita bentuk FDKM dari 13 masjid, 78 masjid, dan seterusnya kita bisa bergabung dan ada FMMB, itu bagian BSD, ada lagi bagian lain yang di bagian selatan, selatan. Nah ketika FDKM hidup, maka DMI hidup, dan kita jangan lupa yang namanya DMI. Itu kan adalah motornya Golkar. Jangan lupa dulu, maksudnya penting saya ingatkan. Nah dulu karena Golkar serba bisa, serba kuasa, serba punya, dia menyangkut pernyataan dari Ikhwan barusan. Ini memang perbincangannya menurut saya harus jadi perbincangan yang santai dan harus melibatkan tenaga-tenaga yang sifatnya yang sedang berdinas. Ya, saya lagi kesulitan saya di negeri kita ini, petugas aparat, birokrat, teknokrat, apapun, kalau sedang punya jabatan resmi dan strategis, mereka tidak punya pemihakan yang jelas kepada kita. Mereka baru semangat bela Islam, bangun masjid segala macam, baru pensiun. Kenapa saya harus katakan dengan tegas? Ayo dari sekarang pelan-pelan dihubungkan. Dihubungkan, karena kalau tidak kasus ini betul. Misalnya di Solo ya, tempat sekarang saya kegiatan saya Tangerang Solo. Di Solo itu ada sebuah lahan besar. Itu konflik tanahnya nggak berkesudahan, padahal yang menang pemilik tanah terus. Akibatnya yang punya tanah nggak bisa pakai tanahnya. Masjid raya yang pernah direncanakan 30 tahun lalu nggak pernah jadi. Sementara gereja ada di tempat-tempat strategis terus. Ya, nah maka dari itu, dari saya mungkin dengan tadi pertanyaan tadi, kalau soal keluarga, ya saya sih tidak tahu bisa bicara banyak. Yang penting pastikan di rumah kita nggak ada televisi. Itu poin. Yang kedua, anak-anak kita jangan sampai kita nggak sanggup mengendalikan ini. Selama anak-anak kita belum menikah, itu seluruh anak itu adalah tanggung jawab. Walaupun saya tahu saya cuma bisa ngomong susah juga. Kalau lihat udah megang ini nih, nggak ada yang didengar. Biar bapak profesor doktor apapun, kalau anaknya cucunya udah megang Android begini, kita nggak didengar Pak. Kita ngomong kali-kali kakak. Kenapa saya harus sampaikan ke sini? Karena memang kerusakan sistem keluarga sebagaimana dikatakan Profesor Dr. Abdul Al-Maudi. Sistem sosial terkecil itu di keluarga.
Kalau kita bahas dalam kajian sosiologi, keluarga ini sekarang boleh kita harus akui di mana keluarga yang betul-betul samawa hari ini. Kan yang hanya seolah-olah. Bapak-bapak di mana-mana kelihatan seperti tokoh berwibawa, padahal di rumah omongannya nggak didengar sama istrinya. Itu bisa terjadi pada saya nggak mau nyindir-nyindir. Nah, wilayah ini kelihatannya perlu, makanya kalau kita sudah ada pertemuan seperti ini, mungkin perlu nanti ada semacam gathering, pengurus masjid, pertemuan seperti ini, bapak-bapak bawa istri-istrinya, nah istri-istrinya. Iya, maksudnya kan istri-istri bapak-bapak gitu. Karena kalau tidak Pak, ini nggak akan kuat. Percayalah, saya yakin di antara istri kita tuh ada yang dokter juga, ada yang bidan atau ada yang apa. Karena selama, karena gini, Imam Syahid Hasan Albani, selama perjuangan hanya dilakukan oleh kita para pelaku perjuangan, tanpa kita mengenalkan teman-teman seperjuangan kita pada keluarga kita, maka perjuangan kita tidak akan bernafas panjang. Penting kita berteman itu jangan sampai kita ambil dengan saya saja. Walaupun nanti kalau sudah kenal dan tahu nomor handphone istri saya, antum nggak boleh telepon istri saya. Saya juga nggak boleh. Ini kadang-kadang nggak boleh. Maksudnya, jadi tahu kalau ada apa-apa. Kan kita sekarang situasi nggak menentu. Tahu-tahu ditembak mati, tahu-tahu ditangkap. Masalahnya nggak jelas. Nah kalau kita nggak pernah punya hubungan baik, satu sisi keluarga kita kebingungan, di sisi lain jadi salah ngomong. Maaf ya, saya harus katakan jawaban ini karena bapak-bapak, masjid adalah benteng pertahanan. Kita belum bahas tuntas. Ada beberapa tahapan membangun masjid ideal. Nah, untuk waktu saya pikir cukup, saya sekaligus bersiap-siap dan kita nanti berjamaah. Prinsipnya buat bapak-bapak semua, tadi saya baru datang ke 5 masjid ya. Nanti kalau memang merasa perlu kedatangan saya, tapi janji-janji jangan cepet-cepet. Jadi dan nggak usah pakai kekhawatiran macam-macam. Pokoknya saya sejak tahun 1974 itu udah biasa ke Bandung. Sejak SD saya itu datangnya ke Pindad, Wisma Wirayasa, Binong itu ya. Nah, sama ke Dago dulu ada komplek TMI. Karena bibi saya, adik ibu saya itu dulu adalah ahli Nubika, nuklir biologi kimia Pindad. Jadi tentara, perempuan dan tentara. Nah, saya banyak belajar sistem pembuatan senjata nuklir kimia dan biologi. Kalau ketahuan sih dimarahin, karena saya masuk ke gudang buku-buku perpustakaan yang beliau punya. Selebihnya mungkin pada hari ini saya Alfian Tanjuk pamit dan mohon doa. Kita saling mendoakan karena banyak hal-hal yang tidak bisa kita duga-duga, dan kita juga doakan semoga Habib Rizik setelah lebaran ini bisa kembali pulang. Karena saya dengar saya mendatangkan keluarganya. Ini harus jadi bagian kita Pak. Kita nggak, Alfian kok bawa Habib Rizik sih? Kita nggak mau dibawa-bawa. Pemimpin kita adalah orang yang berkhidmat kepada Islam. Siapapun dia, walaupun dia mungkin kita nggak begitu suka, tapi dia pemimpin kita. Guru-guru kita sudah satu persatu hilang. Tengku Zulkarnain meninggal, Ustaz Ilham pelatihan. Kita kan nggak pernah menanyakan apa sebab mereka meninggal. Mungkin kalau dia diurai-urai di soal-soal nggak terlalu penting, tapi kalau kita sampai nggak tahu sebabnya, besok akan terjadi. Tahu saya meninggal, baru kemarin meninggal lagi Kiai Haji Abi Tamrin, itu tokoh legendaris selanjut Abdullah bin Nuh. Kalau yang ngerti jaringan ulama-ulama Jawa Barat itu kan, baru meninggal lagi. Maksud saya, kita sulit memproduksi orang-orang sekali berlutfifatullah yang ahli hadis masih muda ini. Ustaz Arifin Ilham atas sebab apa dia meninggal? Saya terus terang kalimat saya mudah-mudahan Bapak menangkap ada sesuatu yang sebenarnya saya gelisah. Kenapa tokoh-tokoh kita yang ilmunya, kemampuannya, kepemimpinannya, kesolehannya itu umur mereka kan rata-rata relatif tidak alami Pak, punten Pak, meninggalnya tidak alami. Bukan menurut saya ada bisa gini, Bapak mau saya bunuh, Bapak lihat berdua, dia nggak tahu. Kira-kira Bapak sepakat nggak untuk menolong Bapak ini yang berdua? Nah kira-kira gitu. Nah sekarang ini mau dibunuh, Bapak nggak tahu, ya udah saya bunuh. Mudah-mudahan dipahami. Ini yang terjadi sekarang. Ya, karena tahun 2021 sampai 2023 ini adalah tahapan pembabatan ilawah. Jadi kalau kemarin ada seorang ustadz di Lampung itu mati dibunuh 2 hari yang lalu.
sebelumnya di Indramayu. Jadi tindakan-tindakan mencelakai, melukai, membunuh ini berjalan terus tanpa putus dan tidak pernah ada yang bisa punya deteksi dini. Ini mungkin bagian sebagai penutup. Nanti lain waktu perlu juga kita di samping manajemen masjid, kita mesti belajar nanti intelijen umat. Ya, di sini ada Pak Yayat, nanti mungkin kalau enggak, ini saya yang minta. Kenapa? Apa kata almarhum Letnan Jenderal Zain Al-Maulani? Kalau kita umat Islam tidak mempunyai wawasan intelijen, maka nanti kita punya persoalan. Satu di antaranya salah menetapkan musuh. Musuh ditemenin, teman dimusuhin. Ya, mudah-mudahan. Nah, karena pernah terjadi waktu Pak Zain Al-Maulani menawarkan kursus intelijen umat, dia cuma bilang syaratnya pesertanya 35 orang. Ternyata yang datang 200. Dia bilang, mau kursus intelijen apa mau tabligh akbar? Akhirnya dia tak jadi dia pulang lagi gitu ya. Itu saja dari saya, dan terakhir mungkin mudah-mudahan ini jadi pesan juga. Tolong perhatikan pengajian ibu-ibu. Nah, saya di sini nggak tahu kalau di Tangerang, maaf ya di Banten, ibu-ibu kebanyakan nyanyi. Ini nyanyi mulu, jadi pengajian di sini nyanyi mulu. Akhirnya nggak jelas ibunya rajin nyanyi, rajin nyanyi. Karena ternyata setelah dilakukan proses belajar yang agak serius, banyak ibu-ibu yang nggak bisa baca Quran. Ini saya harus buka nih, bongkar satu rahasia kecil. Kan ibu kalau ngomong, ayo ibu baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim, inna minal mursalin. Satu hari ada seorang ustadz pas pengajian ibu-ibu itu, dia ikuti kebiasaan itu. Tapi selesai dibaca di ayat tertentu, stop. Ibu teruskan. Ternyata nggak bisa baca Quran. Stop, ibu teruskan. Nggak bisa. Oh, banyak yang nggak bisa baca. Kalau tadi kan antum baru cerita bacaannya kurang bagus, belum ideal. Nah sekarang kalau yang nggak bisa baca Quran, siapa yang mau menyelesaikan? Remaja Indonesia usia community teenagers, nanti di searching di internet, 65-70% tidak bisa baca Quran. Nanti dibuka, kalau Anda menganggap saya ngarang-ngarang, dibuka di internet, dipelajari. Itu sampai sekarang belum tersolusikan. Nah, bagaimana kita akan membimbing umat sampai kepada tanzimiyatul umat yang mumpuni kalau baca Quran saja tidak bisa? Kalau tadi kan bukan tidak bisa, belum atau tidak ideal. Beda Pak, kalau tidak ideal berarti bukan belum bisa. Ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa, tidak ketahuan? Karena kita terkonsentrasi dengan pesantren kita, dengan masjid kita. Ini saya tutup dulu, saya akhiri. Di Solo tempat saya sekarang banyak beraktivitas, orang kan tahu ada ngeruki, ada asalam. Ternyata saya ketika seleksi salah satu calon karyawan salah satu unit bisnis keluarga kami di sana, saya tanya, baca Quran? Nggak bisa Pak. Tadi kamu sholat subuh? Sholat Pak. Jam berapa? Jam 3.30. Saya pikir seumur saya, sejak saya lahir sekarang nggak ada orang sholat subuh jam 3.30. Iya Pak, saya nggak sholat. Memang subuh berapa rakaat? 3 rakaat Pak. Bapak jangan anggap saya sedang bergurau. Ini serius. Anak kita itu sekarang anak-anak alay Pak, anak-anak android. Coba tanya Bapak, apa kepanjangan PKI? Coba cek anaknya. Banyak yang nggak tahu. PKI apa enggak? Tuh, nggak tahu apa itu PKI. Jadi banyak istilah-istilah sederhana anak-anak kita nggak paham. Oke, saya pikir nanti jadi nggak bagus kalau saya terlalu mepet dengan azan. Mohon pamit. Kalau ada tutur kata yang saya kurang berkenan, Fsam kompak terus. Jangan pernah tinggalkan siapapun yang pernah bersama kita. Ya, itu pesan dari saya. Mudah-mudahan tidak berlebihan. Sehingga jangan karena Anda, oh ini Bapak kalau memimpin rapat suka dominasi, jangan diundang lagi. Bagaimana agar orang ini digusur? Nggak boleh. Semua teman kita tidak ada yang tidak berguna dalam berjuang. Ya, supaya asik ya. Nah, coba katanya belum 100% ya warga di sekitar pulau. Nah, bagaimana teman-teman dari ya udah bunyi-bunyi untuk azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustaz Nasir Rajul. Alhamdulillah begitu mendalam dan banyak ya. Saya tidak akan simpulkan, ya simpulkan sendiri bapak-bapak sekalian.
Ya, alhamdulillah pertemuan kita kali ini sudah selesai dan tuntas, dan semoga nanti pada pertemuan berikutnya Bapak sekalian bisa hadir dan kita dengan doa akhir majelis. Subhanaka, bersama-sama Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz dan bapak-bapak sekalian.